Para pemirsa, ini tanggal 1 Juni tahun 2024 saya berada di desa mana Pak Hendrik? Desa Tonasa, Pak. Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pau, Kabupaten Goa ya Pak itu. Goa, Pak. Ya. Ini para pemirsa, saya mensosialisasikan pupuk hayati cair pucak madu dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan mengendalikan penyakit tanaman, karena daerah sini ini daerah sayuran Hortikultura. di ketinggian 100.200 mdpl. Sentralnya mini hortikultura. Tanaman sayuran. Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, iya. Nah ini Pak Hendrik sudah saya jelaskan cara menggunakan, termasuk cara fermentasi. Jadi pucak madu ini saya minta difermentasi nih Pak Hendrik, karena bakteri yang ada di pucak madu ini butuh adaptasi dari suhu kamar ke suhu lahan yang di daerah sini ini hanya 17 derajat Celcius ya Pak. Sehingga mikroba di dalam pucak madu itu butuh proses adaptasi supaya dia bisa berkembang dengan maksimal di tanah untuk menyuburkan tanah. Jadi Pak Hendrik, pucak madu ini nanti bisa diamati setelah aplikasi 3 hari aja. Ya, ya. Bapak bisa membuktikan keremahan, kegemburan tanah itu bisa tercapai. Dan kalau sudah pucak madu, sebaiknya sudah tidak menggunakan pupuk kandang. Ya. Atau minimal Bapak bisa mengurangi pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu resikonya kalau belum matang menjadi kompos, dia berpotensi menyebabkan penyakit yang masuk lewat akar. Ini masalahnya. Yang kedua, pH tanah. Saya yakin pH di sini tidak lebih baik dari Temanggung maupun Wonosobo. Ini perkiraan saya antara 3 sampai 5. Ya, Kalau 5 udah bersyukur nih. Kalau 3,5, maka kalau pH sudah rendah, itu Pak Hendrik, pH rendah, maka Bapak ngasih pupuk kimia berapa saja itu tidak bisa dimakan oleh tanaman. Kalau tanaman itu sudah tidak bisa mendapatkan unsur hara atau nutrisi yang maksimal, maka tanaman itu mempunyai daya tahan terhadap penyakit itu rendah, sehingga mudah terserang oleh penyakit. Itu kira-kira itu. Gimana Pak Hendrik, kira-kira bersedia ya untuk melakukan deplot? Ya, siapa Prof ini. Jadi mudah-mudahan ini dengan kehadiran Bapak ini ya, bisa membuka wawasan kami untuk Bisa merubah adat kebiasaan. dicoba, dan itu bisa nanti dilihat oleh teman-teman petani yang lain. Dan saya akan berusaha Pak ini maksimal untuk bagaimana mengaplikasikan sesuai dengan anjuran yang disampaikan tadi. Oleh Pak Prof. Siap. Karena kami mendapatkan arahan dari Direktur Utama SCI, Ya, Pak. PT SCI itu akan menjadi perusahaan yang mensuplai Ya. logistiknya makan siang gratis. Ini bukan Siapa pekerjaan yang mudah ini. Rupanya. Sayurnya, buahnya, mungkin sampai susunya ini kan harus dipersiapkan. Nah ini salah satu langkah-langkah kecil kami mensupport program presiden yang baru kita ini Ya. dalam program kegiatan makan siang gratis gitu. Makanya mohon doa restu dari masyarakat Indonesia supaya program ini bisa lancar. bisa berjalan dengan baik, karena Siap, Pak. dengan melibatkan petani sebagai pensuplai logistiknya makan siang gratis, saya yakin ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat desa, terutama petani. Ini Pak Hendrik, kira-kira aja kalau kita punya motivasi yang sama, insya Allah ini programnya akan berhasil, terutama di Sulawesi Selatan. Saya kira gitu para pemirsa. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman petani untuk mendukung program
Presiden dan juga bisa meningkatkan Hasil pertanian pendapatan atau ekonomi masyarakat petani. masyarakat petani. Samping itu kalau kita terorganisir ya, misal Pak Hendrik sebagai petani, pembelinya itu sudah pasti untuk logistik makan siang gratis, maka harga itu akan terjangkau, terjaga stabil, tidak seperti sekarang ini dipermainkan tengkulak kan. Ya betul Pak ya. Terus di samping itu dengan Pucang Madu akan bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia bersubsidi. Ya. Artinya kelangkaan pupuk subsidi yang selama ini dialami oleh petani itu bisa tercukupi dengan jumlah yang terbatas itu. Ya. Dan itu akan membantu pemerintah, membantu petani dengan tidak mengurangi produktivitas dan kualitas. Dan satu lagi untuk memperbaiki struktur tanah kembali. Ya, untuk mengembalikan lagi lah kepada. Nah ini Pak Hendrik nanti demplot, setelah demplot kelihatan displaynya bagus, monggo Pak Hendrik ngundang saya untuk sosialisasi di petani sekitar sini. Saya siap datang sendiri untuk menyampaikan istilahnya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bukan saya lebih pandai, ini petani pasti lebih pandai. Cuman saya akan berbagi pengalaman dalam menggunakan pupuk hayati di tempat-tempat lain yang sudah kami lakukan. Di Wonosobo, Temanggung untuk dataran tinggi, udah di sana. Untuk lahan yang bekas tambang, seperti di Kalimantan Timur, kami sudah sukses untuk tanaman jagung maupun tanaman padi, termasuk semangka, termasuk cabai. Nah, saya kira kalau di daerah sini akan lebih sukses lagi karena tanahnya sudah diberikan karoma yang cukup bagus sama Allah gitu. Tinggal kita bagaimana mengelola dengan teknologi-teknologi yang terbaru gitu. Demikian para pemirsa kunjungan saya dan terima kasih atas ketersediaan untuk melihat video kami. tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.